Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai etika organisasi. Pembahasan yang pertama adalah definisi etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi etika adalah: yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan menurut George Robert Terry, mendefinisikan etika berhubungan dengan kelakuan pribadi serta keajaiban moral yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia berkenaan dengan persoalan benar dan salah. Etika adalah suatu perbuatan, kebiasaan, kode perilaku yang mencerminkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan benar atau salah, serta baik atau buruk. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Selanjutnya adalah definisi etika organisasi. Etika adalah studi mengenai pilihan dan studi moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk, yang mewarnai perilaku dan tindakan setiap individu dalam organisasi. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan bertanggung jawab. Pembahasan yang kedua adalah konsep etika. Terdapat 3 konsep dalam etika. Yang pertama yaitu hakikat etika, yang kedua norma etika, dan yang ketiga prinsip etika. Konsep etika yang pertama adalah hakikat etika. Terdapat 2 definisi hakikat etika. Definisi yang pertama, hakikat etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, ataupun ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Dan definisi yang kedua, hakikat etika merupakan refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Konsep etika yang kedua adalah norma etika. Terdapat beberapa norma etika, di antaranya yang pertama yaitu jujur, berkaitan dengan ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua yaitu adil, berkaitan dengan sifat arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Yang ketiga yaitu tepat janji, berkaitan dengan sumpah, ikrar, komitmen, dan fakta integritas. Yang keempat yaitu taat aturan, berkaitan dengan mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung hasil dan resiko, serta memperbaiki diri. Norma etika yang keenam adalah responsif, berkaitan dengan cepat tanggap, dapat mengantisipasi dan ambil tindakan segera. Yang ketujuh yaitu hati-hati, berkaitan dengan menjaga harmonisasi dan mencegah keresahan atau kerugian. Dan yang kedelapan adalah sopan santun, berkaitan dengan sikap perilaku, tindakan dan ucapan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab dan berbudi pekerti dalam berhubungan atau berinteraksi. Konsep etika yang ketiga adalah prinsip etika. Terdapat 6 prinsip etika.
Yang pertama adalah prinsip keindahan atau estetika. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya, sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. Yang kedua adalah prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Yang ketiga adalah prinsip Morang dipengaruhi gender. Menurut Carol Gilligan, membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam sikap mengenai masalah moral. Dalam pandangannya, laki-laki memiliki perspektif keadilan, sedangkan perempuan memiliki perspektif perhatian. Perspektif keadilan merupakan perspektif berdasarkan pada ide dari keseimbangan memberi dan menerima. Sedangkan perspektif perhatian merupakan perspektif yang meliputi perasaan empati, perhatian ideal, dan jawaban untuk kebutuhan. Yang keempat adalah prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik, dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Sama halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Yang kelima adalah prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dan yang keenam adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah etika kerja individu dalam organisasi, yaitu mengatur hubungan individu dalam organisasi yang meliputi bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Terdapat 6 lingkup etika kerja. Yang pertama, sikap individu dalam perusahaan. Yang kedua, sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan. Yang ketiga, hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya. Yang keempat, hubungan antar sesama individu dalam perusahaan. Yang kelima, hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya. Dan yang keenam, hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Selanjutnya adalah interaksi individu dalam organisasi. Meliputi yang pertama adalah menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun, serta membangun penghargaan pribadi. Yang kedua,
membangun komitmen, dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik dan mental, serta gender dan usia. Yang ketiga, meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktik-praktik perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Yang kelima, membuat para individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur. Yang keenam, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan konsisten dengan visi dan misi perusahaan untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten pada pekerjaannya. Yang ketujuh, mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan perusahaan setiap saat sehingga tersedia SDM dengan kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas dan menarik, serta memberi imbalan dan mempertahankan individu yang berkualitas. Serta yang kesembilan, tidak boleh memaksa, mempengaruhi, dan atau melarang keterlibatan individu memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya adalah pemicu terjadinya pelanggaran etika di tempat kerja. Beberapa pemicu terjadinya pelanggaran etika di tempat kerja diantaranya: yang pertama, kurangnya toleransi antar individu; yang kedua, tekanan pekerjaan; yang ketiga, peraturan perusahaan; yang keempat, budaya perusahaan; dan yang kelima, komunikasi yang tidak efektif. Pembahasan selanjutnya adalah mengembangkan etika di tempat kerja. Mengembangkan etika di tempat kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, menerapkan tingkah laku etis, di mana pimpinan atau manajer sebagai model peran. Yang kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Dan yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Pendidikan adalah paspor masa depan, karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini, oleh Malcolm X. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.